Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dr. Gito masih membahas mengenai hipertiroid. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Reni ya dokter ya. Artinya kalau misalkan pengukuran mata itu belum nyampe di 20 mili, itu belum bisa kita katakan hipertiroid. Bukan belum bisa dikatakan hipertiroid, itu kan gejalanya namanya exophthalmos, belum bisa dikatakan exophthalmos. Belum tadi. bisa dikatakan Kan gitu kalau ya. yang exophthalmos berarti kan udah lebih, pengukuran itu lebih dari 20 milimeter itu kan, baru kita bisa bilang ini, oh ya udah ini exophthalmos nih matanya. Tapi kalau masih di bawah itu belum bisa. Oke dokter, semakin bertanya-tanya semakin kita mendengarkan penjelasan dari dokter. Kita lanjut ya Mbak. Oke. Di pemeriksaan fisik tadi kan juga dijelaskan kalau ada yang namanya pembengkakan ya, ada penonjolan dari kelenjar tiroidnya. Jadi datang itu pasiennya kan udah gede tuh daerah lehernya biasanya kan. Jadi udah gede daerah leher, kemudian ditambah lagi keluhan-keluhan yang lain nih, yang tadi penonjolan pada bola mata, misalnya terus ada juga yang berat badannya turun drastis, pasiennya keringatan terus, adanya tremor, berarti kan kita udah bisa mengarah nih ke arah mana. Tadi juga dijelaskan adanya bunyi brui, itu kan didapatkan dari pemeriksaan fisik nih, kita menggunakan proses auskultasi namanya. Jadi kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop pada area di sekitar lehernya, di area yang dekat dengan kelenjar tiroidnya, nanti akan terdengar bunyi brui. Berarti kita bisa mendeteksi, oh ini merupakan kondisi dari hipertiroid gitu kan. Tapi tetap harus ditunjang juga sama pemeriksaan labor nantinya, karena kita ingin menentukan nih yang bermasalah itu ada di mana, di kelenjar dia kah atau dari proses yang di atas. Karena kan tadi prosesnya banyak. Seperti yang udah dijelaskan ya, ada dari otak nih, di otak itu ada yang namanya kalau misalnya mau tahu tuh ada hipotalamus, kemudian ada hipofisis anterior, kemudian baru kelenjar tiroid, nanti kan di bawah-bawahnya. Nah di sana tuh hormon-hormonnya berperan semua, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah nanti kita akan lihat nih, ini masalahnya primer atau sekunder, jadi maksudnya masalahnya ada di kelenjarnya langsung atau ada proses di luar kelenjar itu yang bermasalah. Ada indikasi lain gitu ya. Ya, jadi banyak banget sebenarnya kalau kita ngomongin ya masalah goiter itu maksudnya adanya benjolan ya pada daerah leher gitu. Oke, kita lanjut. Nih, ini kan kategori yang Graves' disease tadi ya, yang paling banyak kasus untuk kejadian hipertiroid itu sendiri. Bisa dilihat kan di sini mulai dari gambaran mata nih katanya kan yang menonjol, kemudian adanya proses diaforesis, jadi berkeringat terus nih pasiennya, berat badan justru makin kurus padahal makannya tuh banyak banget, malah makannya lebih dari orang-orang yang normal gitu kan, karena metabolisme yang berlangsung dalam tubuhnya itu cepet banget, makanya akhirnya dipecahnya juga cepet gitu kan, pasiennya jadi tremor, kemudian jadi tadi yang salah satunya juga ada buang air kecil yang makin sering gitu kan, cuma nggak bisa jadi diagnosis pasti tuh kalau buang air kecil yang makin sering. Nah kalau Graves' disease itu masalahnya di mana gitu kan? Masalahnya ada tadi kan udah dijelaskan sama dokter Lisda ya, ada bagannya dari reseptor dari TSH itu sendiri. Nah harusnya kan dia didudukin sama reseptor yang pas ya, reseptor TSH itu. Nah tapi pada kondisi ini merupakan penyakit autoimun. Jadi dia diduduki tidak dengan reseptor antibodi yang seharusnya, tapi didudukin oleh antibodi yang lain. Makanya dia akhirnya menyebabkan proses produksi dari tiroid itu sendiri yang tadi yang diharapkan free T3, T4 kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan itu akan lebih meningkat nantinya jumlahnya gitu. Bisa dilihat juga pada gambar, ini adalah salah satu contoh pemeriksaan juga. Kita nemuin bahwa adanya clubbing finger namanya. Jadi jari-jarinya itu kayak membengkak gitu. Kayak benjol gitu. Ini ujung-ujung kukunya kayak bulat ya kayaknya. Ya, kayak bulat gitu. Jadi clubbing. Jadi kayak jendol. Oh iya. Jendol. Nah itu clubbing finger. Nanti ada pemeriksaannya sih sebenarnya dia nggak bisa nantinya huruf menyatukan ya dok ya, tidak bisa menyatu nih antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lihat di sini adanya plak-plak. Jadi ini kayak kulitnya itu naik nih. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-cirinya juga untuk kejadian dari hal ini. Nah, kemudian tadi kan ini ada tes exophthalmos yang penonjolan pada mata nih. Biasanya dia kalau udah menonjol kayak gini dia akan terjadi ketidakmampuan kelopak mata mengikuti gerakan mata ke bawah.
Jadi Oh, banyak yang banget nih. telat Jadi itu karena ya? udah nonjol banget kan jadi kadang nggak bisa kan Oh, iya, dianya iya, iya, gitu. Terus dia akhirnya jarang berkedip. Karena dia jarang berkedip, matanya akhirnya jadi sering berair atau misalnya kayak gitu ya. Terus ada lagi hilangnya lipatan-lipatan pada daerah dahi. Ini tes-tes yang bisa kita lakukan nanti ketika misalnya memang udah terdeteksi dia adalah exophthalmos gitu. Oke, lanjut. Nih, jadi kalau misalnya kita ngomongin hipertiroid, sebenarnya ada indeksnya yang bisa kita lakukan penilaian terhadap kasus hipertiroid itu sendiri. Kita kenal dengan namanya indeks Wine. Jadi ada skor-skornya. Kalau skornya nanti lebih dari 19, berarti kita bisa bilang ini hipertiroid. Tapi kalau misalnya skornya di bawah 11 itu masih yang normal gitu kan. Kalau misalnya dia ada di antaranya, oh ini hati-hati nih, ini bisa aja nanti suatu saat jadi hipertiroid gitu. Nah, indeks Wine ini didapatkan dari apa? Dari gejala sama tanda. Jadi dia ada skor-skornya. Nanti kita hitung nih berapa skor-skor yang didapat dari pasien itu sendiri. Gejala kayak yang udah dijelasin tadi, yang dari banyak-banyak tadi kan. Mulai dari adanya palpitasi, berarti debar-debar. Kemudian pasiennya mudah lelah. Terus terhadap panas tuh nggak tahan gitu kan, atau keringat yang berlebihan, nafsu makan meningkatnya, ada skor-skornya tersendiri nih. Kalau misalnya nantinya dia memenuhi angkanya lebih dari 19, kita udah bilang nih hipertiroid. Jadi sederhananya kita bisa lakukan pemeriksaan ini dulu nih. Ada gejala, ada tanda. Artinya nanti dokter meriksa ini semua Iya, benar keseluruhan banget. ya dokter ya? Secara keseluruhan gejala itu berarti proses tanya jawab yang kita tanyakan ke pasiennya. Kemudian untuk tanda ini yang kita nilai. Yang dokter lakukan pemeriksaan deh ke pasien itu sendiri gitu kan. Apa aja mulai tadi kan bunyi brui. Kalau misal didapatkan bunyi brui berarti dia positif 2. Tapi kalau nggak ada dia minus 2. Jadi kalau misalnya angkanya terus-terusan positif ini akan lebih nih 19. Tapi kalau ada pengurangan yang banyak nggak nyampe 19 jangan langsung dibilang ini hipertiroid gitu. Ini ibaratnya ini kriteria yang bisa kita tentukan di awal sebagai penegakan dari diagnosis ini. Oke, dokter, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dokter. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kita Bersama Kita Sehat.